Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia dari kelas Bahasa MMC akan menjelaskan tentang penerapan perakitan komputer. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol satu daya dan daya listrik pada tiap-tiap komponen komputer. Semua lalu lintas yang ada di perangkat penyimpanan melalui perangkat input data sampai ke printer dikendalikan oleh motherboard, komponen-komponen perakit komputer. Untuk merakit sebuah komputer dibutuhkan berbagai komponen utama. Berikut adalah beberapa komponen yang dibutuhkan ketika hendak merakit komputer. 1. Casing, 2. Power supply, 3. Motherboard, 4. RAM, 5. prosesor, 6. hard disk, 7. heatsink fan, 8 optical drive, 9 kabel data, 10 perangkat display, 11 monitor, 12 keyboard, 13 mouse. Persiapan perakitan komputer. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mulai merakit komputer. Seperti menyediakan tempat jauh dari jangkauan orang yang agar tidak terganggu dan mempersiapkan beberapa hal seperti komponen perangkat keras dengan meletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Contohnya seperti mainboard yang mendukung slot DDR2 yang hanya dapat ditempati oleh memori bertipe DDR3 juga. 2. Siapkan buku manual yang biasanya ada pada setiap komponen. 3. Siapkan semua peralatan digunakan untuk merakit komputer. 4. Atau terakhir, siapkan juga drive CD yang merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan karena perangkat tidak bisa berfungsi tanpa adanya benda ini. Langkah-langkah merakit komputer. Setelah semua peralatan persiapan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah merakit komputer dengan cara ini. 1. Pasang prosesor pada motherboard. Sebelum memasang motherboard, ada baiknya jika kita memasang prosesornya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemasangan motherboardnya nanti. Cara memasang prosesor pada motherboard sendiri bisa dilakukan seperti ini. Pertama, menentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor pada motherboard. 2. Angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. 3. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. 4. Kunci lagi dengan tuas pengunci. Lalu kedua, pasang motherboard. Pasang motherboard pada casing dengan cara menempatkan sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard. Lalu kunci dengan menggunakan skrup. 3. Pasang pendingin atau heatsink jika prosesor juga sudah dipasang. Pertama, lapisi pendingin dengan gel konduktif penghantar panas. Jika heatsink, Anda memiliki kipas, konektor daya kipas, atau kipas tersambung ke motherboard. 4. Memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah saja dan tidak sesulit ketika memasang modul yang lain. Karena untuk memasangnya, juga cukup buka tuas tempat RAM diletakkan atau ditempelkan. Jika RAM sudah dimasukkan dengan posisi yang benar dan rata, maka selanjutnya akan ditutup atau kunci kembali tuas yang ada di mainboard tempat kita memasang RAM. Yang kelima, pasang catu daya atau power supply pada saat memberi casing. Power supply akan terpasang secara otomatis, namun jika ternyata power supply belum terpasang, maka lakukan cara ini untuk memasangnya. 1. Tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan skrup. 2. Pasang konektor daya dari power supply ke motherboard bersama dengan labelnya. Lalu keenam, pasang kabel motherboard dan casing. Pertama, pasang kabel koneksi IDE primer dan sekunder pada motherboard. Kedua, sambungkan kabel koneksi serial beserta dengan paralel pada konektor di motherboard, khusus motherboard non-ATX. Yang ketiga, terdapat lubang pada bagian belakang casing yang ada di tempat konektor tambahan yang berupa slot dan dapat dimasukkan. Lalu buka terminal lubang tertutup yang terbuat dari plat pengunci skrup. Kemudian masukkan saja terminal yang hendak dipasangkan. Lalu pasang lagi skrupnya. Keempat, sambungkan label koneksi mouse dan keyboard di motherboard. Kelima, koneksi kabel lainnya seperti LED, speaker internal, dan port pada casing komputer. Keenam, pasang drive. Tahap berikutnya adalah dengan memasang drive, misalnya seperti hard disk, CD-ROM, dan DVD-ROM dengan cara di bawah ini. Pertama-tama, masukkan drive ke casing dari depan
dengan cara menyesuaikan pengaturan jumper seperti master atau slave pada drive. Lalu pasanglah skrup agar drive tidak kendur. Lalu kedua, lanjutkan dengan menyambungkan kabel IDE pada driver serta konektor yang ada di motherboard karena konektor utama yang akan digunakan terlebih dahulu. Ketiga, ketika label IDE terhubung ke dua drive pertama ditetapkan sebagai monster dan yang lainnya sebagai slave sebagai pengaturan jumper. Keempat, dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor IDE sekunder pada motherboard. Kelima, sambungkan kabel daya dari catu daya setiap drive. Lalu tahap ke-8, penerapan perakitan komputer. Pasang card adapter. Biasanya card adapter yang dipasangkan merupakan adaptor SCSL, kartu video, kartu suara, hingga modem. Cara memasangnya sendiri adalah dengan memasukkan adapter kartu pada slot yang ada di motherboard, lalu tekan saja hingga konektornya dapat masuk sepenuhnya. Lalu masukkan skrup sebagai kartu cadangan. Kesembilan, fase terakhir dari rakitan komputer. Untuk langkah terakhir ini proses ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan skrupnya. Lalu sambungkan kabel yang ada di adapter AC pada outlet dinding. Kemudian membungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, serta konektor mouse ke kartu mouse. Lalu tahap terakhir adalah tinjau hasil unit komputer. Setelah komputer terpasang, kita meninjau dan mengunci hasilnya dengan program BIOS. Periksa apakah semua program yang ada di komputer sudah bisa dijalankan atau tidak. Dengan cara seperti ini. Pertama-tama, nyalakan komputer dan monitor. Lihat layar monitor dan perhatikan suara melalui speaker. 2. Sekarang program BIOS Fuse secara otomatis mendeteksi perangkat keras yang diinstal pada komputer. 3. Buat pengaturan untuk kepastian hard disk dan urusan boot. Keempat, setelah Anda menyimpan pengaturan dan menyelesaikan pengaturan BIOS, komputer memuat sistem operasi dengan urutan pencarian yang cocok dengan pengaturan boot di BIOS. 5. Masukkan CD yang dapat di-boot berisi sistem operasi ke dalam drive pencarian. Jika semua berjalan normal, maka artinya proses perakitan sudah berhasil dilakukan dan proses perakitan komputer bisa diselesaikan. Namun, jika terdapat beberapa kendala, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengatasi kendala yang terjadi pada komputer ketika dirakit. Penanganan masalah perakitan komputer tidak bisa diungkiri. Dari merakit komputer terdapat banyak kendala yang bisa terjadi sehingga membuat hasil tidak sesuai keinginan. Jika terjadi kendala yang membuat komputer tidak bisa dioperasikan, maka lakukan beberapa langkah ini. 1. Nyalakan komputer jika komputer dan monitor tidak dinyalakan. Periksa apakah kabel listrik sudah terhubung ke stop kontak. 2. Saat jam dihidupkan, hitam atau warna muncul di layar. Pasti ada kesalahan ketika CPU mengeluarkan bunyi pip, maka lokasi RAM harus diperbaiki. Ketiga, apabila adapter kartu tidak dikenali, kartu terpasang dengan benar pada slotnya atau tidak. Keempat, jika LED pada HDD atau CD menyala, periksa apakah konektor terhubung atau tidak. Begitulah proses perakitan komputer, mulai dari menyiapkan komponen, persiapan hingga langkah-langkah perakitannya dan dijelaskan secara lengkap dan gambar. Seperti itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.